Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini, 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, kita diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, khususnya pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Karena pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah adalah hari di mana hari diagungkan oleh Allah Azza wa Jal. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar, demi waktu subuh, walayalin ashr, demi malam yang 10. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan demi waktu subuh adalah waktu subuh pada tanggal 10 Zulhijjah sebelum kita berangkat ke tanah lapang untuk menunaikan salat Id. Adapun yang dimaksud dengan walayalin ashr, demi malam yang 10, maka kata para alim ulama, ada 3 waktu dari 10 hari yang diagungkan, yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Waktu yang pertama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Waktu yang kedua adalah 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, di mana saat ini kita sedang berada di dalamnya. Dan yang ketiga adalah
10 hari yang pertama di bulan Muharram, di mana kita akan memasukinya insya Allah bulan depan. Maka dari 3 waktu dari 10 yang diagungkan ini, ternyata kata para ulama salaf, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah menempati ranking yang pertama ketimbang 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Bukankah 10 hari terakhir Ramadan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar? Bukankah orang yang beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan? Nah, memang benar. Namun Lailatul Qadar hanya turun 1 malam saja. Dia tidak turun setiap malam pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Itu pun turunnya hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Adapun 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, siangnya, malamnya, ibadahnya semua diagungkan dan menempati ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal." Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan lebih besar ganjaran pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Semoga ibadah saum yang sudah kita lakukan, saum 9 hari di awal bulan Zulhijjah, lalu ditambah lagi yaitu saum Arafah yang sudah kita laksanakan, ibadah kurban yang sesaat lagi kita akan lakukan, dan semua ibadah-ibadah yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah, menjadi penyebab diampuninya semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah Ta'ala berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyiat." Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus kesalahan dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dari ibadah yang sudah kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ummatal Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini tidak ada satupun syariat yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan, melainkan di dalam syariat tersebut pasti mengandung pelajaran-pelajaran di dalamnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan suatu ibadah, tidak mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan suatu ibadah kecuali ibadah itu mengandung banyak pelajaran di dalamnya. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Salah satunya adalah yaitu tentang ibadah hajinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami pada kesempatan di mana kita sedang melaksanakan sholat Id secara berjamaah, dan ini merupakan sebuah nikmat, yaitu kita bisa berjamaah menunaikan ibadah bersama pemerintah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam beliau pernah bersabda, "Wal jama'atu rahmatun wal furqatu adabun." Berjamaah itu rahmat dan perpecahan itu adab. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Semoga berjamaahnya kita pada tahun ini Idul Adha bersama ulil amri, mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak pelajaran kepada kita.
dan yang bisa kami angkat ke permukaan pada khutbah Id yang singkat ini, ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara 4 pelajaran tersebut adalah yang pertama, dalam hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya mentauhidkan Allah, memiliki akidah yang kokoh, tauhid yang kuat. Dan kami nanti akan tunjukkan bukti-bukti dari hajinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, dalam hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memperingatkan umatnya agar tidak melakukan perbuatan tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Perbuatan meniru-niru orang-orang Arab jahiliyah terdahulu. Dan itu pun akan kami sebutkan bukti-buktinya dalam haji beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir, dalam hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya memiliki akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Mari kita lihat bukti-bukti dari 4 pelajaran ini dari haji beliau sang utusan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ummatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya mentauhidkan Allah, memiliki akidah yang kokoh, tauhid yang kuat. Di antara bukti-buktinya adalah bukti yang pertama, di antara sekian banyak bukti yang bisa kami sampaikan, bukti yang pertama, ketika Nabi berada di mikot, yaitu mikotnya adalah mikot Zulhulaifah, mikot yang terdekat dengan kota Madinah, yang sekarang lebih keren dengan nama Bir Ali. Ketika Nabi berada di mikot tersebut, maka Nabi membaca lafaz niat haji. Lafaz niat haji disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah, di hadis yang ke-2890, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca lafaz niat hajinya, labbaika Allahumma hajjan, Allahumma hadihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah, yang artinya labbaika Allahumma hajjan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma ya Allah, hadihi hajjatun, ibadah hajiku ini la riya'a fiha wala sum'ah, tidak ada riya dan tidak ada sum'ah, tidak ingin mendapat pujian orang, tidak ingin mendapatkan apresiasi sanjungan orang, dan tidak ingin didengarkan oleh orang. Lalu di mana kaitannya, korelasinya dengan tauhid? Ummatul Islam, bukankah riya, bukankah sum'ah itu bagian daripada syirik kecil? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa pada kalian umatku adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, ar-riya, yaitu riya, ibadah ingin mendapatkan pujian, ibadahnya cuma pencitraan, ibadahnya itu baru semangat jika dilihat orang, ibadahnya itu khusyuk apabila didengarkan dilihat orang. Bukankah syirik, riya dan sum'ah adalah syirik? Bukankah lawannya tauhid adalah syirik? Berarti Nabi mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mentauhidkan Allah. Lalu kenapa sebagian jamaah haji kita, mereka terkena penyakit riya ketika menunaikan ibadah haji?
Di antaranya mereka ingin menunjukkan ibadah hajinya kepada saudara-saudaranya yang lain. Jika dia sedang tawaf, jika dia sedang sa'i dengan berfoto di dekat Ka'bah, lalu kemudian ketika sa'i dia yaitu menunjukkan dirinya bahwasanya dia sedang menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di tanah air, maka dia tidak mau menoleh jika dipanggil sebelum orang memanggil dirinya Pak Haji, Bu Hajjah, Aba, dan Umi. Bukankah ini merupakan perbuatan riya, perbuatan sum'ah? Umat al-Islam, rahimani wa rahimakumullah, padahal Nabi telah mendidik kita mentauhidkan Allah. Bukti yang kedua adalah ketika Nabi mengucapkan kalimat talbiyah dari Miqat menuju ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, yang tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, segala nikmat, laka wal mulk, dan kerajaan adalah milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Lalu kenapa sebagian kaum muslimin pulang haji, mereka masih tetap pergi ke dukun, mereka masih tetap pergi ke tempat-tempat yang dikeramatkan untuk ngalap berkah, mereka tetap melakukan kesirikan-kesirikan, padahal dia sudah mengucapkan la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Maka ini menunjukkan Nabi mengajarkan tauhid, akidah kepada kita dalam haji beliau. Adapun bukti yang lain, bukti yang ketiga, yang tentunya di antara sekian banyak kami sebutkan beberapa, yaitu ketika beliau berada di padang Arafah 9 Zulhijjah saat wukuf, Nabi memperbanyak ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Segala kerajaan dan pujian adalah baginya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bukankah ini juga kalimat tauhid? Lalu kemudian diantaranya adalah ketika Nabi melempar jumrah. Disebutkan yaitu di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Pada saat Nabi melempar jumrah Aqabah, maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, Ayyuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din. Wahai sekalian manusia, jauhilah sikap hulu. Apa itu hulu? Sikap berlebihan dalam beribadah, sikap berlebihan dalam beragama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap hulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Di antara contohnya, sebagian kaum muslimin, mereka mengkultuskan kuburan, mereka mengkultuskan tokoh-tokoh, yaitu orang-orang soleh dan seterusnya. Oleh karena itu, mari, yaitu kita mentauhidkan Allah. Kita ambil pelajaran dari hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan tentang betapa pentingnya tauhid atau akidah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu kemudian yang kedua, dari pelajaran hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan kepada kita, yaitu agar kita tidak melakukan perbuatan tasyabbuh, menyerupai orang-orang Arab jahiliyah. Di antara bentuknya adalah khutbah beliau. Ketika wukuf, Nabi mengatakan, ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya maudu'un. Kata Nabi, ketahuilah semua perkara-perkara jahiliyah telah terhapus di bawah kakiku. Artinya sudah tidak ada lagi jahiliyah mutlaqah, tetapi ada jahiliyah muqayyadah, yaitu masa kebodohan, masa kesesatan yang menimpa pada sebagian individu, sebagian orang dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat buktinya bahwasanya Nabi menyelisihi orang-orang Arab jahiliyah terdahulu. Di antaranya Nabi wukuf di Arafah. Kenapa? Karena orang-orang Arab jahiliyah waktu itu, mereka wukufnya adalah di Musdalifah. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari nomor hadis 1665. Lalu Nabi mengatakan, mulai sekarang wukuf di Arafah.
bukan di Musdalifah. Nabi selisihi orang Arab jahiliyah. Di antaranya yang lain adalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka ketika tawaf mengitari Ka'bah sambil telanjang, tidak mengenakan satupun pakaian di tubuhnya. Maka di dalam riwayat Bukhari, hadis yang ke-1622, Nabi memerintahkan mulai tahun ini tidak ada satupun orang yang tawaf yaitu sambil bertelanjang, sehingga sejak saat itulah disyariatkan laki-laki memakai baju ihram atasan dan bawahan 2 setel, sedangkan wanita yaitu menutup auratnya. Dulu kafir Quraisy mereka mengitari Ka'bah telanjang, bahkan mereka sambil bertepuk tangan dan bersiul. Allah sebutkan perbuatan mereka di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 35. Bahwasanya mereka mengitari Ka'bah sambil menepukkan tangan. Makanya Islam tidak mengajarkan kepada kita bertepuk tangan, karena bertepuk tangan ini adalah perkara-perkara jahiliyah yang harus diselisihi. Jika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, maka ucapkan Masya Allah, bukan dengan memberikan aplaus atau tepuk tangan, karena ini adalah perkara-perkara jahiliyah. Lalu Nabi menyelisihi mereka. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, pelajaran hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara bentuknya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di miqat Zulhulaifah, Nabi mendengar seorang laki-laki mengucapkan kalimat, yaitu lafaz niatnya dengan mengucapkan labbaika an syubrumah, labbaika an syubrumah. Lalu Nabi bertanya, man syubrumah? Siapa syubrumah itu? Karena dia mengatakan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk syubrumah. Nabi bertanya, siapa syubrumah? Lalu laki-laki ini menjawab, syubrumah adalah keluargaku, aku ingin menghajikan dia. Maka kata Nabi, apakah kau sudah haji? Belum. Maka Nabi mengatakan, jadikan tahun ini haji untukmu dan tahun depan untuk syubrumah keluargamu tersebut. Ini menunjukkan Nabi amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan umatnya bahwasanya tidak boleh membadali haji kecuali dia sendiri harus pernah melakukan ibadah haji. Di antara contoh yang lain amar ma'ruf nahi mungkar adalah yang membuat kita merinding ketika Nabi tawaf. Ketika Nabi tawaf, ternyata ada seorang laki-laki yang di tangannya ada gelang yang terbuat dari akar-akar pohon. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, nomor riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Di dalam Sahih Bukhari di nomor 1620. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut, apa yang kau pakai? Laki-laki itu menjawab, ini adalah wahina. Wahina adalah yaitu jimat yang dia pakai untuk mengobati tubuhnya. Lalu kata Nabi, jika gelang ini masih ada di tanganmu dan kau mati, gelang ini masih ada di tanganmu, maka kau mati tidak di dalam ajaran Islam, tidak di dalam ajaran agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan tiwalah. Tiwalah itu adalah menjadikan seorang wanita mencintai seseorang atau pelet. Maka itu semua bentuk syirik, kata Nabi. Bukankah banyak dewasa ini gelang-gelang kesehatan dan seterusnya, dia tergantung dengan benda tersebut. Dia gunakan jimat-jimat itu di sakunya, ikat pinggangnya. Maka ini semua adalah sebuah bentuk kesyirikan. Nabi amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan orang tersebut tentang bahaya syirik. Lalu yang terakhir yang bisa kami sampaikan, pelajaran hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Di antaranya adalah yang bisa kami sebutkan satu saja, yaitu ketika Nabi khutbah wukuf, khutbah di Arafah, di satu tempat namanya Namirah, di padang Arafah. Apa yang beliau sampaikan? Maaf, dengarkan wahai para suami, dengarkan wahai para lelaki termasuk saya. Khutbah yang Nabi ucapkan ketika wukuf, Hajjatul Wada, haji perpisahan. Apa yang Nabi ucapkan? Fattaqullaha fin nisa fa innakum aqadtumuhunna bi amanillah. Takutlah kalian wahai laki-laki tentang urusan wanita, karena kalian telah mengikat mereka dengan amanah Allah.
wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian telah halalkan kemaluannya, kalian telah halalkan farjinya karena kalimat Allah. Maka pegang teguh amanah itu, jangan sakiti mereka. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan pernah menyakiti wanita mukminah apabila kau sudah tidak suka karena peranginya. Seorang suami benci karena perilaku istrinya, radhiya minha akhar. Ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya. Suami yang baik adalah suami yang mengenang jasa kebaikan istrinya, bukan mengingat-ingat kesalahannya. Karena kita bukan malaikat, istri kita bukan bidadari, tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia sempurna. Maka Nabi mengingatkan setiap lelaki agar dia bersikap baik dengan istrinya. Haji wadaknya Rasul menasihati para lelaki. Bukankah banyak lelaki zaman sekarang yang dia baik sama teman-temannya, tapi dia tidak baik dengan istrinya. Yang dia royal dengan teman-temannya, tapi dia bakhil sama keluarga istri dan anak-anaknya. Maka mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kita dituntut untuk berbuat baik kepada keluarga kita. Sampai-sampai Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian para suami adalah yang terbaik untuk istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Sampai-sampai ada seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kam a'fu anil khadim, berapa kali aku memaafkan pembantuku. Nabi menjawab, kulla yaumin sab'ina marrah, maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. Kalau dengan pembantu setiap hari 70 kali, apalagi mereka yang mendampingi kita seumur hidup kita, maka salah itu adalah hal yang lumrah, karena tidak ada manusia sempurna. Maafkan kesalahan mereka, ingat kebaikannya, ukir kebaikan mereka, pahatlah di sebuah batu. Sedangkan kesalahan mereka, yaitu istri-istri kita, tulislah di atas air. Oleh karena itu dengan begini rumah tangga kita akan sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup, Nabi selalu membiasakan diri menutup khutbahnya untuk menasihati kaum wanita. Bahkan dulu di zaman Nabi turun lalu menuju ke saf wanita karena dikhawatirkan mereka tidak mendengar. Namun cukup melalui mimbar ini dengan pengeras suara ini kami ingatkan kepada kaum wanita, para ibu-ibu yang ada di belakang. Sebagaimana sunnah Nabi menutup khutbahnya adalah, ingatlah ibu-ibu sekalian, kaum muslimah, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa kuntu ala babin nar, fa idza amatu man dakhalahan nisa. Aku berdiri di pintu neraka, ternyata yang aku lihat, yang kebanyakan masuk di dalamnya adalah kaum wanita. Bahkan dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, inna aqalla sakinil jannati nisa. Sesungguhnya penduduk surga yang minoritas itu wanita. Lalu di mana mereka mayoritasnya? Ada di neraka. Bahkan Nabi pernah mengatakan, bersodakolah kalian wahai wanita, karena kalianlah yang paling banyak aku melihat sebagai kayu bakar neraka. Bahan bakar kayu bakar neraka. Mengapa demikian? Karena mereka kaum wanita tidak mentaati Allah dan Rasul. Mereka dengan suaminya suka mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Banyak menuntut, tidak punya sifat qanaah, merasa cukup dari apa yang sudah diberikan oleh suaminya. Maka inilah yang menyebabkan mereka, ketidaktaatan mereka kepada suami mereka, menjadi penduduk yaitu mayoritas di dalam neraka. Semoga Allah selamatkan keluarga kita, Allah berikan kita pasangan hidup yang soleh dan soleha, Allah jadikan anak keturunan kita soleh soleha, dan Allah berkahi rumah tangga kita. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna
فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.